Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Manja Rahmadani dari kelas 11 Teknik Elektronika SBI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial mengenai desain PCB wire tester pada software Proteus versi 8.0. Tugas ini merupakan salah satu tugas P3E, pemeliharaan dan perbaikan peralatan elektronika yang dibimbing oleh Bapak Budi Suprianto. Baik, langsung saja kita masuk pada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu kita membuka Proteus 8.0 yang sudah kita install pada laptop kita masing-masing. Kemudian kita klik New Project. Kemudian di sini ada project name, kita ubah namanya sesuai yang kita mau, bisa dengan nama rangkaian atau dengan nama tugas. Di sini saya membuatnya dengan nama wire tester. Kemudian kita klik next. Kita klik create a schematic from the select template dan kita pilih landscape A4. Kemudian kita klik next. Kita pilih create a PCB layout from the select template dan kita pilih default. Lalu kita pencet next lagi, kita pencet next lagi, dan yang terakhir kita pencet finish. Nah, kemudian nanti bakal ada gambaran dari PCB layout seperti ini kurang lebih dan skematik. Jadi mereka berdua langsung ada. Kita bahas dulu pada schematic capture karena PCB layout itu adalah langkah keduanya setelah skematik. Jadi kita mulai dulu dari skematik. Nah, kita mulai dari schematic capture. Pada skematik itu sudah terdapat ini file name-nya sesuai dengan project name yang kita buat di awal tadi. Langkah pertama dalam skematik yaitu dengan memilih komponen. Pada simbol P di sini, kita klik dulu, kemudian kita cari keyword komponen mana yang mau kita pakai. Yang pertama itu kita mencari op-amp 741, kita klik 741. Nah, ini op-amp-nya, kemudian kita klik OK dan kita letakkan di sini. Kemudian kita klik lagi simbol P-nya 2 kali. Kita tulis keywordnya yaitu 3269P itu untuk trimmer. Kita ambil yang 103 LF. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita mencari dioda. Keywordnya yaitu diode. Kita ambil diodenya, lalu kita klik OK. Kemudian kita klik lagi. Maaf, diodenya sepertinya kita ganti pakai nah, kita pakai menggunakan dioda yang ini. Jadi ini kita ganti aja. Kemudian kita klik lagi untuk mencari LED. Kita klik LED blue. Nah, kita klik OK. Kemudian kita klik resistor. Keywordnya res. Kita menggunakan 7 resistor nantinya.
Nah, baik, selanjutnya setelah semua komponennya sudah lengkap, maka kita akan menggabungkannya, tapi sebelum itu kita membuatnya dulu secara rapi supaya nanti ketika kita gabungkan semua komponen dan kita hubungkan itu lebih mudah untuk menghubungkannya. Nah, yang pertama nanti di sebelah sini untuk T-blocknya kita letakkan di sini. Kemudian di depannya itu ada R1. Di atas R1 di atas R1 ada R2. Kemudian di bawah R1 itu ada R3. Nah, kemudian di tengah-tengah antara R1 dan R3 itu ada di tengah-tengah R2 dan R1 itu ada R4. Dan di tengah-tengah antara R1 dan R3 itu nanti ada R5. Kita buat serapi mungkin supaya nanti menghubungkannya itu lebih gampang dan lebih rapi. Kemudian ini kita letakkan di tengah-tengah antara R4 dan R5. Kemudian kita letakkan lagi resistor. Nanti dia sejajar dengan R3. Nah, kemudian di sini kita letakkan op-amp. Kita dekatkan. Setelah itu kita letakkan dioda yang sudah kita cari tadi. Diletakkannya pas di ujung outputnya op-amp. Kemudian kita tambahkan lagi resistor yang terakhir yaitu R7 di tengah-tengah antara LED dan dioda. Kemudian LED-nya kita taruh di sini, dan yang terakhir itu adalah T-block 13. Kita letakkan di paling ujung. Kemudian setelah semuanya rapi seperti ini, kita akan membalikkan beberapa komponen yang perlu dibalikan seperti resistor dan op-amp. Jadi resistor ini nanti kita balikkan. Kita klik 2, kemudian kita pencet rotate anti-clockwise. Nah, kemudian R1 juga, R3 juga, R4 dan R5 itu tetap, ini juga tetap. R6 itu kita ganti juga arahnya. Kemudian yang lain itu tidak ada kecuali op-amp yang terakhir. Nah, op-amp ini kaki 7-nya berada di atas, sedangkan pada rangkaian yang kita mau itu kita mau meletakkan kaki 7 op-amp ini ke bawah. Caranya adalah dengan mengklik 2, kemudian kita cari Y mirror, karena kita mau memposisikan dia yang semula di atas menjadi ke bawah. Nah, sudah. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengganti nilai-nilai dari beberapa resistor. Nah, kalau kayak gini kita ganti jadi 22K, R1 juga 22K, R3 juga 22K, R4 dan R5 itu kita ganti jadi 1K, R5 juga 1K. Kemudian ini tetap RF1-nya 10K, R6-nya itu kita ganti juga 22K. Kemudian R7-nya itu kita ganti jadi 400
70K. Nah, selesai. Setelah semuanya diganti nilai, kemudian kita masuk pada perangkaian. Nah, jadi di sini untuk T-block 12 itu yang kaki satunya itu kita hubungkan pada R4. Oh. Berarti sebelum itu kita hubungkan dulu. Nah, kita hubungkan dulu antara Kita hubungkan antara R2 dengan R1 dan R1 dengan R3. Nah, kemudian baru kita bisa hubungkan T-block yang 12 tadi dengan R4. Nah, untuk yang kaki 2 itu dihubungkan dengan R5. Oke. Setelah itu lanjut R6 itu dihubungkan ke RF1. RF1 itu yang kaki bawah dihubungkan ke R5 dan yang atas itu dihubungkan ke R4. Ini kita turunkan sedikit supaya rapi. Ini kita hapus berarti. Nah, kemudian antara R3 dan R6 itu kita hubungkan. Nanti dari R4 tadi kita hubungkan ke kaki op M2 atau yang inverting negatif, dan yang R5 itu kita hubungkan pada yang non-inverting atau positif. Kemudian outputnya itu kita hubungkan pada dioda, dan dioda dihubungkan pada R7. Kemudian R7, ini kita balikan dulu LED blue-nya. Kita hubungkan, dan LED blue-nya itu kita hubungkan pada kaki 2 dari T-block 13. Nah, baru setelah itu R2 itu dihubungkan ke output, sedangkan R3 tadi dihubungkan juga ke kaki 3 dari T-block. Nah, kaki 1 dari T-block itu dihubungkan pada kaki 4 dari op M. Nah, kaki R6 tadi kita hubungkan dulu. Nah, jika sudah semua terhubung seperti ini, maka artinya schematic capture kita sudah selesai. Baru kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu desain PCB layout. Kita ketinggalan kaki op M7. Ini dihubungkan juga. Kita cek dulu apakah semuanya sudah terhubung atau belum.
Nah, kemudian kita lanjut pada langkah yang kedua, yaitu desain PCB layout. Kita klik tulisan PCB layout pada bagian atas. Nah, kemudian cara yang pertama atau langkah yang pertama ketika sudah masuk pada langkah PCB layout adalah kita mengklik kotak biru di sini. Nah, kemudian kita sesuaikan kotak yang kita mau sebesar apa. Nah, setelah itu kita pencet pada kanan atas, kanan pojok atas, Design Rule Manager, kita klik 2, kemudian kita klik Net Class pada bagian atas, kemudian Net Class itu harus sinyal, dan Top Chopper ini kita ganti menjadi Bottom Chopper yang berwarna biru. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu baru kita klik garis ini, kemudian kita klik change layer dan kita pilih board edge. Nah, kemudian hasilnya akan menjadi kuning. Jadi jika hasilnya sudah kuning, maka berarti tahap yang kita lakukan sudah benar. Kemudian pada bagian atas PCB layout itu terdapat tulisan tools. Kita pencet, kemudian kita cari auto placer. Kita klik auto placer. Nah, pastikan semua komponen yang tadi kita buat di skematik itu tercentang. Pastikan komponen semua di sini itu harus tercentang. Jika sudah, maka kita klik OK. Dan akan muncul semua komponen yang kita buat dalam skematik tadi secara otomatis pada PCB layout. Nah, ini posisinya masih berantakan dan panahnya masih tidak berarah. Nanti tugas kita adalah merapikan sesuai dengan rangkaian yang kita mau atau sesuai dengan skematik capture yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Dan usahakan tanda panah ini tidak boleh lagi ada yang bertabrakan dan tidak ada missing di sini. Jika di sini masih ada tertulis missing atau merah silang, itu artinya masih ada yang bertabrakan jalurnya. Tetapi jika semuanya sudah centang biru atau tidak ada error lagi, maka itu artinya PCB layout kita sudah siap.
Nah, kemudian setelah selesai semuanya kita rapikan dan kita hubungkan satu persatu komponennya, hasil akhirnya dalam desain PCB layout kurang lebih seperti ini. Dan kemudian setelah itu kita masuk pada tahap ketiga atau tahap terakhir, yaitu 3D Visualizer. Nah, pada bagian atas itu kita pencet warna hijau ini, 3D Visualizer. Kita klik 2. Nah, kemudian inilah hasil dari rangkaian yang sudah kita buat tadi. Di sini ada T-block 1-nya, T-block 2-nya, ini D2, terus ini op-amp-nya, dan ini resistornya. Kemudian ini diodanya, ini LED-nya, dan di sini itu trimmernya. Nah, kurang lebih tampilan dari 3D Visualizer dari hasil skematik dan PCB layout yang sudah kita buat seperti ini. Ini tampak dari sampingnya. Kemudian jika kita ingin melihat dari tampak atas, maka kita klik View pada bagian atas, kemudian kita klik Top View. Nah, ini adalah bagian atasnya, tampak atas, kemudian kita klik View lagi untuk tampak bawah. Kita klik Flip the Board. Nah, ini adalah tampak belakang dari PCB layout yang sudah kita buat tadi. Ini merupakan tracknya dan kaki-kaki dari seluruh komponen. Kemudian kita balikkan lagi. Nah, jadi sekian tutorial mengenai pembuatan wire tester pada software Proteus versi 8.0. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.